pengalaman dirimu ketika syuting ini tuh harus tadi sempat bilang harus jago dengan bahasa Jawanya gitu. Ya ini pengalaman yang seru banget karena aku sebenarnya udah mempersiapkan diri untuk pulang pagi gitu kan, dan yang luar biasa ternyata pas syuting alhamdulillah sehat banget, kita tuh bisa pulang sore, nggak terlalu malam-malam banget, kecuali emang ada beberapa part yang emang diharuskan dari sore ke pagi gitu. Tapi selebihnya sih kita syuting sehat banget, dan itu ya sama teman-teman juga kalian berasa happy nggak? Happy banget. Ini kita berasa kayak kita syuting di rumah. Iya. Luar biasa sih. Sering banget pulang lebih cepat dari call sheet juga. Jadi kayak yang tadi Indah bilang, kita pulang malam kalau emang kebutuhannya itu eksterior malam aja. Mungkin karena all crew and cast tuh semuanya kita chemistry-nya dapat banget ya sebagai keluarga. Jadi kita nggak berasa juga lagi syuting. Apa sih membedakan film-film horor kalian sebelumnya dengan film Sakaratul Maut ini? Menurut aku film Sakaratul Maut ini perbedaannya di cerita kali ya. Dari sisi cerita emang dia sangat kuat. Menurut aku dia tidak terburu-buru gitu untuk kasih jump scare atau ngasih sesuatu yang untuk penonton gitu. Tapi benar-benar diurutkan sesuai kebutuhan karakter dan motivasi cerita gitu. Jadi kita juga sebagai menonton dan baca skripnya itu kayak ujung-ujungnya kaget sendiri ya kan. Jadi itu yang paling mungkin salah satu yang membedakan dari film horor lainnya. Beda berapa lama sih proses belajar bahasa Jawanya? Apakah itu karena memang udah di lingkungan sendiri, udah adaptasinya gimana? Belajarnya prosesnya? Bahasa Jawa ini memang salah satu paling berat buat aku karena aku kan orang Makassar ya, orang Sulawesi gitu. Jadi bahasa itu memang paling berat gitu. Tapi untungnya sih dibantu sama teman-teman Mas Tata dan Kadela, ada Pares juga yang kalau misalnya kita keselip gitu bisa dikasih tahu gitu. Jadi syukurnya sih punya teman-teman yang support banget. Ada pengalaman nggak sih selama proses syuting, misalnya ada hal mistis yang terjadi mungkin atau seperti apa? Ada Pengalaman mistis kita, nah itu dia, kita nggak ada lagi. Bener-bener aman bang, alhamdulillah ya, karena kan emang kita syutingnya niatnya baik, kita di sini mau kerja gitu, alhamdulillah aman. Cuma mungkin ini yang dialamin sama yang jadi ibu kita. Yang jadi ibu kita kan ada adegan dia di kain kafan kan di situ, dan dia sempat melihat sesuatu di atasnya, tapi karena dia dikafanin dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma ngeliat kayak aduh ada sesuatu di atas, kayak ada anak kecil lagi gantung-gantung gitu, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, dan itu siang-siang. Lumayan ya. Kadang di sini kan dirimu kayak antagonis gitu ya, agak-agak sedikit jutek dan galak gitu. Memang karakter lo menjiwai banget gitu. Maksud, memang lebih kepilih seperti itu ya untuk menjiwainya gitu. Gini, ini mungkin yang membedakan film Sakaratul Maut dengan film yang lainnya. Di sini dramanya kuat banget, dan di sini juga tidak ada antagonis dan protagonis sebenarnya. Seperti kata Mas Tata, abu-abu. Jadi kita semua itu punya visi dan misi, goalsnya masing-masing, tujuan hidup masing-masing. Jadi yang membedakan itu adalah egois. Egonya kita yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah gitu. Maksudnya kayak kalau karakter Retno kan memang dia selalu mementingkan kepentingan orang lain. Nah, karakter kita ini kita lebih mementingkan diri sendiri gitu. Kebutuhan kita sendiri. Itu yang membedakan. Tapi sebenarnya sama kayak di kita kehidupan sebenarnya emang nggak ada orang baik, nggak ada orang buruk, dia pasti abu-abu. Semuanya baik dari perspektif masing-masing. Wati pun juga baik karena dia mau mementingkan Keluarga dan lain-lain. Jadi nggak ada antagonis, nggak ada protagonis. Semuanya pasti memperjuangkan apa yang penting. Yes, cuma memang karakternya Wati ini emang orangnya tuh nggak bisa direm kalau ngomong seblak-belakan, ceplas-ceplos. Belak-belakan itu mungkin teman-teman di sini ada yang punya teman kayak gitu ya, yang nggak bisa direm gitu ya kalau ngomong, terus nggak mau basa-basi ya, emang kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Tapi jadi pengingat juga nggak sih mungkin film ini tentang kematian sendiri, Sakaratul Maut yang gimana? Jadi pengingat nggak sih? Oh pasti, ini mungkin yang jadi, mungkin teman-teman nanti kalau nonton jadi mengingatkan bahwa berbuat baiklah dalam hidup. Kalau kalian nggak mau susah matinya ya. Benda mau nanya dong. Tadi kan sempat ada adegan action sama Claresta ya. Nah itu pengen tahu kan sebenarnya kalau Claresta itu kan ada basic karatenya ya. Ada kalian ada latihan tersendiri nggak sih? Karena tadi pas kamu dari film tuh kayaknya luas banget gitu. Oh iya. Terlihatnya real gitu. Sebelum syuting aku ada satu kali latihan, tapi nggak ada Clares, tapi sama teman apa namanya stand in. Terus kayak sebelum
sebelum kita take juga itu kita latihan berdua untuk kayak menentukan nih gerakannya mau kemana. Habis itu kita paling diskusi ya kayak ya udah lu mau gimana nih biar enaknya gitu. Maksudnya saling cari nyamannya sih. Dan memang kan sebenarnya aku juga beberapa kali latihan kempo, jadi sebenarnya sih untuk basic pertahanan sebenarnya udah ada gitu. Jadi mungkin itu yang kelihatan jadi lebih luas kali ya. Benda mau nanya. Di film kan kolaborasi gitu ya, dan kebetulan kita juga udah saling latihan, bisa enak untuk menerima dan memberinya, ya udah. Oke Mbak Indah, tadi kan saya lihat di film itu Mbak Indah itu berperan sebagai hantu ya, boleh ceritain nggak sih? Iya, sempat ada makeup karakternya, ada darah-darahnya, itu bisa diceritain nggak sih pengalamannya seperti apa menjadi hantu atau mungkin yang makeupnya berperan? cukup lama apa gimana gitu atau Pengalamannya seperti apa? Spoiler. Iya. Maaf banget aku nggak bisa jawab ya itu. Mungkin nilai pengalaman, aja. Apa, ya. pengalamannya Pengalaman mungkin, dengan make up seperti iya itu makeup gitu. seperti itu Oke, gimana? sebenarnya kalau biasanya syuting untuk proses-proses makeup yang agak tebal itu memang membutuhkan waktu yang lama dan paling kita syutingnya biasanya callingannya lebih cepat gitu. Misalnya kita startnya jam 6, biasanya kita calling jam 5. Jadi itu sebenarnya yang melelahkan juga sebenarnya, kayak harus spare waktu yang agak panjang dan nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa cuci muka, nggak bisa tiduran, takutnya makeupnya rusak. Sempat berdampak nggak sih kepada kulit atau mungkin ada dari efek tebal makeupnya seperti itu? Biasanya sih kalau kayak gitu kita tes makeup dulu sih, untuk kayak ada beberapa bahan yang mungkin nggak cocok itu mungkin dihindari sebelum syuting biasanya. Tapi kalau selamanya itu udah aman ya udah lanjut aja sih. Nah ini horor yang keberapa sih buat Mbak Claresta, Indah? Pertanyaan terakhir yang Lainnya tadi sama Claresa adegan sama pisau itu berapa kali take mungkin cukup susah nggak sih? Itu enggak, kita nggak terlalu banyak retake, Iya. sangat cepet, paling 1, 2, 3 take Iya, ya. pokoknya menyenangkan syuting sama Mas Tata efektif banget. Jadi ketika Mas Tata mau ambil shot ini, oh sudah dapat langsung ke shot berikutnya gitu. Jadi cepet kok, efektif banget. Pernah maksudnya sampai ada jeda atau mungkin luka sedikit gitu karena si pisau ini nggak ada ya? Enggak sih, enggak ada. Claresta, tadi satu Ini lagi horor dong keberapa, yang Mbak? KKN kamu kan abis itu KKN terus sekarang ini gitu. Ada kayak proses waduh gua nih main film horor lagi gitu atau kayak Enggak sih, gimana? karena ceritanya dan karakter berbeda sekali. Oke, terima kasih. Ke promo. Terima kasih ya. Oh, promo boleh. Bisa aja. Teman-teman jangan lupa saksikan film Sakaratul Maut Tanggal 1 Agustus di bioskop. Beli tiketnya dari sekarang. Thank you. Terima kasih.